Karena kalau dia namanya divaksin itu anggaplah jadi nama anafilaktik shock. Ya, kalau anafilaktik shock itu begitu kena jarum disuntik, ya kan beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian itu baru jadi. Ini kan kemarin kan hari Kamis kalau nggak salah kita kan divaksin. Meninggalnya hari Jumat. Itu sudah hampir 24 jam pun bisa kita bilang jadi. Jadi kemungkinan untuk itu. Pemeriksaan itu kita jumpai memang ya binti perdarahan itu dan yang pesakit itu oleh karena tanda kekerasan darah atau karena kekurangan oksigen ya kemungkinan besar mati karena sakit. Dok, tadi keluarganya mengonfirmasi bahwasanya habis dari vaksin ya ini dok, apakah ada kaitannya dok? Nggak ada itu, bohong itu. Karena kalau vaksin itu kan disuntik, nah kalau disuntik itu sebenarnya malah lebih cepat lagi meninggalnya. Iya. Contohnya kalau orang anafilaktik shock kan, suntik. Seorang dokter mendapatkan vaksinasi. Jadi kami sampaikan sampai saat ini kejadian tersebut belum dilaporkan sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari hasil uji klinis tahap 3 sudah disampaikan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi untuk vaksin Sinovac ini sangat ringan. 7 orang yang mendapatkan vaksinasi dan kemudian menderita COVID-19, semua ini memiliki gejala ringan. Jadi dia tidak memiliki gejala COVID yang berat, bahkan sampai dengan kematian. Almarhumah ini ditemukan di mobil dalam kondisi meninggal itu pada Jumat malam. Kurang lebih sudah lebih dari 24 jam dari proses penyuntikan vaksinasi. Nah, kita ketahui bahwa kalau terjadi shock anafilaktik ini adalah merupakan gejala paling berat dari sebuah kejadian ikutan pasca imunisasi vaksinasi. Ini akan terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Mendalam dari segenap anggota ID Cabang Palembang atas kematian sejawat kami, anggota kami Dr. Jabhari. Memang kita dihubungi oleh beberapa pihak media waktu malam itu kejadian, apakah kita mengenal orang tersebut, dan setelah kita telusuri ternyata memang benar yang bersangkutan adalah anggota ID Cabang Palembang, kemudian bekerja di Dinas Kesehatan, tepatnya di Puskesmas Peranggulu. Dan yang bersangkutan almarhum memang sempat diinjeksi, divaksinasi sehari sebelumnya. Kita sebetulnya menunggu hasil forensik karena hasil forensik inilah yang dapat memutuskan apakah dia ada kaitan dengan vaksinasi atau tidak. Sayangnya almarhum tidak dilakukan otopsi, jadi hanya dilakukan pemeriksaan luar. Tadi sudah disampaikan oleh dokter spesialis forensik, Dr. Indra, bahwa tidak jelas dan tidak ada kelihatan tanda-tanda adanya hubungan dengan vaksinasi. Waktu screening sebelum vaksinasi memang tidak ada penyakit yang idapan yang bersangkutan, kemudian juga tidak ada makan obat rutin, itu yang kita ketahui. Memang tadi kita rapat Pokja KIPI Palembang untuk melakukan investigasi kembali bagaimana rekam medik almarhum, kemudian kita bertanya dengan keluarga apakah ada penyakit-penyakit tertentu. Hanya tadi salah seorang dokter anggota Pokja KIPI itu menyampaikan beberapa saat sebelum
yang bersangkutan itu pada pagi hari dikatakan pernah menghubungi sejawat alumninya, jadi seangkatannya, bahwa dia merasa nyeri dada. Tapi ini perlu kita konfirmasi ulang kepada yang bersangkutan, kepada orang yang dihubungi menurut saya. Ya, pagi sebelum dia kan almarhum kan berangkat pakai mobil pagi-pagi hari mau bekerja, kemudian tidak pulang lagi. Itu yang dikatakan dapat informasi bahwa dia menelpon seseorang rekannya yang mengatakan nyeri dada. Tapi ini terus terang kita akan konfirmasi lagi dari Polda KIPI apakah memang informasi ini benar adanya. Masalah yang sekarang ini banyak berkembang, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang hoax. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Metro. Ini merupakan kesempatan ini untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada segenap warga, terutama di Kota Palembang, bahwa tidak semua kejadian KIPI itu berhubungan dengan vaksinasi. Jadi misalnya ada orang yang meninggal karena kecelakaan beberapa jam setelah vaksinasi, itu pun harus diusut gitu, tetapi belum tentu berhubungan dengan vaksinasi. Cara yang tepat untuk membuktikannya adalah otopsi. Sayangnya keluarga tidak menyetujui otopsi terhadap almarhum. Mereka hanya mengharapkan apakah ada terjadi trauma atau kasus-kasus pidana atau tidak. Pihak forensik mengatakan tidak ada seperti itu, hanya kelihatan tanda-tanda hipoksia yang kemungkinan besar penyebabnya adalah karena serangan jantung.